Kita tarik mundur kembali ketika perang dagang dengan China itu terjadi, lalu relokasi ini dibutuhkan. Yang mendapatkan kesempatan banyak ini adalah salah satu negara tetangga kita yaitu Vietnam karena memiliki perjanjian free trade agreement dengan Amerika Serikat. Lalu sejauh apa kita untuk bisa memiliki kerjasama tersebut dengan Amerika Serikat agar kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Ya, pada saat ini sih sebenarnya eh, eh, nggak bisa kita ya mungkin melakukan perjanjian perdagangan bebas seperti Vietnam. Vietnam itu sudah mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat sejak lama sekali. Dan kita nggak bisa sekarang ujuk-ujuk baru bikin dengan Amerika Serikat seperti itu. Ya, tetapi sebenarnya ini hanya salah satu faktor. Ada faktor-faktor yang lainnya. Ini kan sekarang ini saja kita sudah melihat bagaimana adanya relokasi yang cukup masif sekali ke berbagai negara yang mungkin tidak mempunyai perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi seperti dengan India ataupun juga dengan Malaysia ataupun juga dengan negara-negara tetangga kita yang lainnya termasuk Kamboja dan lain-lain itu sudah terjadi eh, relokasi tersebut. Bahkan juga dengan negara-negara di luar kawasan ini ya, seperti Meksiko dan lain-lainnya di Amerika Latin, Amerika Selatan. Dan eh, oleh karena itu kita jangan hanya terjebak pada bahwa kita tidak mempunyai perjanjian perdagangan bebas. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian yang cukup tinggi, yang cukup baik kepada bisnis yang mau melakukan relokasi ke negara-negara lain tersebut. Sayangnya kita memang belum terlalu bisa menawarkan hal-hal seperti itu. Kalau kita masih melihat bagaimana ketidakpastian bisnis, ketidakpastian regulasi itu masih terus mengganggu ekosistem ataupun ke lingkungan dunia usaha di Indonesia. Belum lagi kalau kita ambil dari sisi politiknya. Nah, ini saja untuk kita masih ada di dalam waiting time antara satu administrasi dengan administrasi yang baru yang akan berjalan nanti itu sudah selama 4 bulan dan masih akan ada sekitar 3 bulan lagi. 7 bulan dalam ketidakpastian yang cukup tinggi ini tentunya tidak akan membawa hasil yang cukup baik untuk bisnis, apalagi untuk bisnis yang mau berelokasi ke Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini tentunya yang juga menjadi pertimbangan bagi para investor, bagi dunia usaha yang mau melakukan relokasi ke negara lain di luar Tiongkok. Baik, Pak Yose, terlepas dari perang dagang dengan China, apabila ternyata Donald Trump kepilih kembali, begitu, apa ini akan mempengaruhi juga kebijakan geopolitik terutama yang saat ini sedang terjadi yaitu ketegangan di Timur Tengah yang akhirnya juga dampaknya mungkin akan lebih besar lagi mempengaruhi perekonomian global? Ya, ya, seperti kita ketahui sekarang ini ada dua hotspot ya, dua hotspot yang paling besar. Yang satu ada di Ukraina dan ada satu lagi hotspot geopolitiknya ada di Timur Tengah, terutama di Palestina. Dan kita mungkin bisa melihat bagaimana di antara keduanya ini itu akan terjadi eskalasi yang lebih besar lagi dengan hadirnya atau dengan naiknya Presiden Trump. Di Ukraina mungkin yang terjadi adalah dukungan dari Amerika Serikat kepada Ukraina akan menurun. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa Uni Eropa sekarang ini sudah kelihatannya mempunyai determination yang lebih tinggi lagi untuk mereka terus involve di dalam perang yang ada sekarang ini. Bahkan kemungkinan kalau memang Amerika Serikat akan mengurangi dukungannya terhadap Ukraina, Uni Eropa akan lebih banyak lagi involve atau berpartisipasi di dalam peperangan yang terjadi di daerah tersebut. Yang lainnya di Timur Tengah sendiri ada kemungkinan bahwa dukungan dari Amerika Serikat akan lebih besar lagi diberikan kepada Israel yang tentunya ini akan menimbulkan gejolak yang lebih tinggi lagi di Timur Tengah yang bisa menekan
mempengaruhi juga supply chain yang ada, terutama kepada supply chain untuk minyak atau pasokan minyak dunia yang memang sekarang ini sudah rentan sekali. Kalau ini terus bisa dengan naiknya Presiden Trump kemudian menjadi lebih hangat di daerah tersebut, kenaikan harga minyak dunia yang cukup pesat mungkin kita bisa lihat di sana. Dan ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada Indonesia, baik itu dari sisi fiskal kita, defisit kita yang makin hari makin harus diperbanyak kenaikan subsidi, ataupun juga dengan adanya kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak bumi tersebut. Dan selain itu, ketegangan di Timur Tengah ini juga kemungkinan akan berdampak juga kepada supply chain dari barang-barang yang lainnya. Apalagi mengingat bahwa terusan Suez merupakan salah satu jalur utama dari shipping lines yang biasa digunakan untuk mendukung supply chain dunia dan perdagangan internasional. Baik, Mas.